lur, angin puting beliung lur. Oh. Astagfirullah. Warjo lur. Lumayan parah. Ini tempat kerjaan saya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo membeberkan puting beliung di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya merusak 32 rumah. Semuanya tersebar di Desa Etdalo, Tanjung Karoso, Wurah Homba, dan Hombarande, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Sesuai data dari Pusdalops BPBD Sumba Barat Daya melaporkan sampai dengan pukul 17.56 WITA, total rumah warga rusak bertambah menjadi 32 rumah di 4 desa, ujar Ambrosius Kodo saat dikonfirmasi Detik Bali. Ambrosius memerinci, dari 32 rumah yang terdampak, terdapat 21 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak ringan. Sedangkan untuk korban meninggal dunia ada 4 orang, luka ringan 3 orang dan luka berat 1 orang. Saat ini BPBD setempat masih melakukan penanganan pasca bencana angin puting beliung, katanya. Ia mengaku sudah membangun koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan seluruh korban bencana mendapat penanganan dengan baik. Teman-teman BPBD di Sumba Barat Daya sudah memberikan dukungan logistik untuk kebutuhan dasar bagi warga terdampak bencana, jelasnya. Ia menyebut bantuan yang sudah disalurkan berupa beras 1 ton, mie instan 20 dus, dan gula pasir 20 kg. Sementara Dinas Sosial setempat juga telah memberikan dukungan logistik tambahan beras 1 ton. Logistik yang sudah tersalur dipastikan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak, tandasnya. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sekitar pukul 14.30 WITA. Akibatnya, 4 warga di Dusun 4, Desa Etdalo, Kecamatan Kodi, meregang nyawa. Sesuai laporan Kalak BPBD Sumba Barat Daya, korban jiwa yang meninggal ada 4 orang, ujar Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo. Puting beliung terjang wilayah kota Yogyakarta, 1 rumah roboh. Angin puting beliung menerjang wilayah kota Yogyakarta. Dampaknya, atap beberapa rumah beterbangan dan pohon tumbang. Petugas Pusdalops BPBD Kota Yogyakarta, Agus Subagio mengatakan angin puting beliung terjadi. Angin puting beliung tidak berlangsung lama. Wilayah terdampak diantaranya Umbul Harjo dan Gondokusuman. Terjadi puting beliung di wilayah kota Yogyakarta, tepatnya di Umbul Harjo kemudian ke utara ke sebagian wilayah Gondokusuman. Tadi kejadian sekitar pukul 15.30, tidak berlangsung lama, sekitar 15 menit, katanya. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait wilayah yang terdampak angin puting beliung, sementara ada 1 rumah roboh. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Data masih kami proses, info sementara 1 rumah roboh di Sanggrahan, Glagah Sari. Rumah semi permanen, sehingga roboh. Tidak ada laporan korban jiwa, ungkapnya. Menurut informasi sementara kerusakan yang terjadi pada bagian atap rumah warga yang beterbangan. Selain itu angin puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang. Sekarang kami fokus pada penanganan pohon tumbang, imbuhnya. Jogja dilanda angin puting beliung, Lulu warga Semaki ceritakan insiden rumahnya roboh. Itu menjadi pengalaman menegangkan kedua kalinya bagi wanita 37 tahun asal Kampung Sanggrahan, Semaki, Kemantren Umbul Harjo, Kota Jogja. Tepat setelah duduk di kursi rumahnya suara gemuruh yang disebabkan angin kencang mengagetkan dirinya. Baru saja datang dari rumah sakit usai mengontrol kesehatan, Lulu Susilowati langsung mendapat musibah yang tak terduga. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat terjadi angin kencang yang berdampak di dekat rumahnya hingga menyebabkan roboh. Siang hari itu kan cuaca cerah terus kemudian ada angin dari barat dan sebelah timur bertemunya di tengah.
Nah, angin itu muter aja di sini. Setelah itu benda-benda di dekat rumah saya terangkat dan akhirnya merobohkan rumah saya. Sebelum peristiwa, keempat anak Lulu sedang berada di rumah. Saat itu Lulu dan 4 anaknya akan memasak untuk makan malam, namun hempasan angin tersebut membatalkan rencananya. Setelah suara itu saya langsung menarik tangan anak-anak saya ke pintu belakang. Karena suaranya keras sekali dan saya takut tertimpa juga, saya menendang pintu belakang agar terbuka. Karena beberapa tembok itu sudah ambruk dan menimpa barang-barang saya, kisah Lulu sambil menunjuk bangunan tembok yang nyaris menimpa dia dan 4 anaknya. Beruntung, Dewi Fortuna masih memihak untuk kedua kalinya ke warga asal Jogja ini yang pernah menjadi korban gempa Jogja 2006 lalu. 2 buah mobil dan bangunan di atas tanah seluas 1000 x 500 meter persegi itu ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Lulu masih bersyukur, ia dan anak-anaknya selamat. Untuk urusan barang berharga dipikirkan belakangan. Sebenarnya saat menyelamatkan anak-anak juga panik, bahkan satu anak saya hanya berdiri tak bisa bergerak, mungkin karena shock juga. Untung masih selamat, katanya. Untuk kerugian yang dialami Lulu, ditaksir sekitar 10 juta rupiah lebih. Sementara Lulu dan 4 anaknya mengungsi terlebih dahulu di rumah saudara yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sementara Ketua RT 5, Kampung Sanggrahan, Kelurahan Semaki, Kemantren Umbul Harjo, Dwi Yunanto mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPBD Kota Yogyakarta atas insiden itu. Kita langsung menghubungi BPBD dan dilakukan asesmen. Jadi satu bangunan ini yang rusak parah, katanya. Dwi menambahkan ada sekitar 8 rumah warga lain yang ikut terdampak. Sementara bantuan terpal bagi 8 kakak itu sudah diberikan. Ada beberapa rumah yang belum bisa dievakuasi karena kondisi gelap. Karena angin kencang tadi berdampak ke kabel listrik dan masih terjadi pemadaman, katanya. Terpisah, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Yogyakarta Petrus Singgih Purnomo menjelaskan, ada satu bangunan roboh akibat angin kencang Kamis sore yang ditempati Lulu Susilowati. Singgih menyebutkan bahwa angin kencang tersebut masuk jenis puting beliung. Pasalnya sebelum insiden terdapat gumpalan awan dan terjadi di waktu siang atau sore. Kejadian seperti ini biasa terjadi musim pancaroba. Ini sudah mulai berkurang hujannya dan akan masuk ke musim kemarau. Kemungkinan ini masih ada, tapi tidak bisa diprediksi, kata dia. BPBD meminta agar masyarakat tetap mewaspadai cuaca saat ini. Selain itu pohon-pohon rawan tumbang segera dilaporkan untuk dilakukan asesmen oleh tim BPBD. Selain rumah roboh, lanjut Singgih ada sekitar 20 bencana pohon tumbang dan juga atap rumah yang terbang akibat angin puting beliung, Kamis sore ini.